Kita angkat pujian Roh-Mu yang hidup penuhi. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarkanku menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarkanku menyembahmu, biarkanku menyembahmu. Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan taruh di hati kami, hati yang lemah lembut, mengerti semua apa yang Tuhan mau sampaikan dalam hidup kami pagi hari ini. Berikan kami telinga murid untuk kami mendengar semua yang baik yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Matius 25 ayat ke-26. Saya akan bacakan ayat ke-26. Maka jawab Tuhan itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam." Kalian sudah sering dengar perumpamaan tentang talenta yang Tuhan berikan kepada beberapa orang. Di ayat yang ke-26, Tuan yang memberikan talenta berkata kepada satu hambanya, dia berkata bahwa, "Hai hamba yang jahat dan malas." Hamba yang jahat dan malas di sini adalah hamba yang mendapatkan hanya satu talenta dan dia menanam talenta itu sehingga tidak berkembang. Hari ini kita akan belajar tentang sebuah tema, menang atas kemalasan. Mungkin sudah sering sekali kalian dengar tentang yang namanya bagaimana kalian harus menang dengan kemalasan, bagaimana kalian harus rajin, bagaimana kalian harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tetapi sekali lagi pagi hari ini kita akan sekali lagi dengar kebenarannya. Sekali lagi kita akan melembutkan hati kita. Kita akan buka telinga kita untuk sekali lagi mendengar apa yang Tuhan mau kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan. Tema tadi saya kasih judul adalah menang atas kemalasan. Bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai anak Tuhan? Yang pertama sudah pasti tadi dikatakan, tuannya berkata, "Hai hamba yang jahat dan malas." Yang pasti yang pertama adalah mari kita buang kemalasan dari hidup kita. Kenapa kita perlu buang kemalasan dalam hidup kita? Karena firman Tuhan berkata bahwa setiap apa yang kita tabur pasti kita akan menuainya. Demikian pula dengan kemalasan. Apa akibat dari semua kemalasan yang ada di dalam hidup kita? Yang pertama,
Akibat dari kemalasan adalah kita akan menerima yang namanya kemiskinan dan kekurangan. Kita akan lihat dasarnya ada di Amsal 6 ayat 9 sampai 11. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Itu akibat yang pertama adalah ketika kita memelihara yang namanya kemalasan, maka yang akan kita terima adalah kemiskinan dan kekurangan. Yang kedua, akibat dari kemalasan adalah, lihat di Amsal 20 ayat keempat. Pada musim dingin si pemalas tidak membajak, jika ia mencari pada musim menuai maka tidak ada apa-apa. Yang kedua adalah tidak mendapat apapun ketika orang lain menuai. Itu akibat yang kedua dari sebuah kemalasan. Yang ketiga, akibat dari sebuah kemalasan adalah Amsal 18 ayat 9. Yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Yang ketiga adalah menjadi saudara bagi si perusak. Itu firman Tuhan yang sudah tetapkan. Tuhan sudah tetapkan. Artinya setiap apapun yang Tuhan sudah katakan di firman Tuhan ada sebab dan akibat. Ketika kamu melakukan A, maka Tuhan akan memberikan reward B. Ketika kamu melakukan sesuatu yang benar, maka Tuhan pun akan mengupahi kalian dengan berkat yang berlimpah. Ya, jadi kenapa kita mesti membuang yang namanya kemalasan? Yang pertama tadi akan datang kemiskinan. Yang kedua, ketika orang lain menuai, kayak kita tidak menuai apapun karena kemalasan kita. Yang ketiga, kita akan menjadi saudara si perusak. Kemudian, agar kemalasan itu tidak ada di hidup kita, berarti kita harus membuang semuanya, membangun diri kita menjadi pribadi yang rajin. Ya, oke. Kita akan lihat di Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ketika kita rajin, yang pertama kita akan mendapatkan satu kekayaan. Itu sudah pasti, Tuhan jamin di firman-Nya bahwa tangan orang rajin akan mendapatkan kekayaan. Yang kedua, kita akan lihat di Amsal 12 ayat ke-24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Yang kedua, ketika kita menjadi rajin, kita akan memegang kekuasaan. Kita akan diberikan kepercayaan yang besar. Selanjutnya yang ketiga, apa janji firman Tuhan ketika kita rajin? Amsal 13 ayat ke-4. Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Ketika kita rajin, Tuhan janjikan yang namanya kelimpahan. Itu 3 hal yang Tuhan janjikan ketika kita menjadi pribadi yang rajin. 1, kita akan mendapatkan kekayaan. 2, kita akan memperoleh kekuasaan, diberi kepercayaan yang besar. Yang ketiga, ada kelimpahan di dalam hidup kita. Pagi hari ini saya mengajak kalian semua untuk yuk benahi hidup kita. Mulai dari pagi hari ini kita cek apakah selama ini ada kemalasan-kemalasan dalam hidup kita saat kita ada di rumah, saat kita sekarang belajar secara online. Kemalasan apa yang tiba-tiba muncul, atau kemalasan apa yang sudah kamu milikin dan itu malah menjadi semakin kita pelihara. Mulai pagi hari ini kita ambil komitmen, kita minta sama Tuhan, Tuhan aku mau pilih menjadi orang yang rajin. Karena firman Tuhan tadi sudah janjikan banyak hal. Yang pertama, kalian akan jadi kaya, kalian akan dipercaya, kalian akan memimpin, kalian akan jadi besar, dan kalian akan memiliki hidup yang berkelimpahan.
Apa yang kalian tabur hari ini, kalian akan tuai esok hari. Apa yang kalian kerjakan hari ini, kalian akan menikmati hasilnya. Tidak akan lama, tidak akan apa yang kalian lakukan hari ini, kalian pasti akan menuai hasilnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Ajari kami Tuhan untuk kami hidup seperti yang Engkau mau. Buat kami semua menjadi pribadi-pribadi yang rajin, anak-anak-Mu yang rajin, sehingga apa yang menjadi kebenaran firman-Mu itu boleh tergenapi dalam hidup kami. Mulai hari ini, ajari kami untuk kami berjalan seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.